Wih, laku. Pada ugal-ugalan gitu keluar dari kandangnya sih Sob. Sabar dong Sob, sabar. Jangan pada rusuh gitu dong. Tolong, Paman tolong. Hentikan mereka. Tapi lihat deh teman, tampilan Sobat Otan yang satu ini garang ya. Ototnya itu loh, kekar-kekar banget. Member gym mana nih kamu Sob? Kalau seperti ini, mau nangkepnya jadi ngeri-ngeri sedap dong ya. Kalau nggak hati-hati, kita yang bakal kepental. Tapi lihat deh. Ini paman-paman bukannya nangkepin, malah sapinya digiring bareng-bareng tuh. Kenapa? Apa gerangan yang sedang kalian lakukan? Please, jangan bikin Otan bingung. Walah, ternyata Sobat Otan memang sengaja dilepas. Mereka mau diajak olahraga. Bahasa kerennya di sini exercise teman. Gaya banget kamu Sob. Lompatan-lompatan yang dilakukan sapi ini biasanya bertujuan untuk peregangan otot, juga untuk melancarkan pernapasan. Selain itu juga mereka jadi sehat jika berada di area terbuka seperti ini. Karena sistem kekebalan tubuh sapi dapat meningkat jika terkena cahaya matahari. Wih, semacam healing gitu ya kalian Sob. Setelah cukup berolahraga, saatnya memasukkan sapi ke kandang terbuka. Ayo Sob, antri satu persatu ya. Jangan main serobot. Oh iya, Otan sampai lupa nih kenalin Sobat Otan yang satu ini. Berasal dari daratan Eropa. Namanya Belgian Blue atau biasa disebut sapi bebe. Sesuai namanya, mereka hasil persilangan dari negara Belgia. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke Belgia ya. Cukup ke Bogor saja kita bisa bertemu kok. Tepatnya di Balai Embrio Ternak yang berada di Cipelang, Bogor. Sob, ngomong-ngomong kamu namanya Belgian Blue. Otan sih percaya kalau kampung asli kamu di Belgia sana. Tapi kok ada blue-bluenya? Emang apanya yang biru? Rupanya penyebutan nama Belgian Blue ini karena nenek moyang mereka ini memiliki warna kulit yang kebiruan beneran teman. Cuma karena mereka adalah sapi hasil percobaan kawin silang dari berbagai jenis sapi, jadi warna anakannya muncul banyak variasi deh. Walaupun warnanya putih, hitam, coklat, atau belang-belang, selama tubuhnya berotot kekar dan punya gennya, ya tetap dipanggil sapi biru Belgia deh. Sapi bebe memang terkenal karena bentuknya yang cukup besar dan berotot. Otan jadi penasaran nih dengan ukurannya. Kira-kira seberapa besar ya tubuhnya? Paman, tolong diukur Sobat Otan ini. Tapi sebelumnya Otan kenalin dulu nih. Namanya Arimbi. Sapi bebe satu ini lahir 5 tahun lalu pada tanggal 29 Juli. Ayah dan ibunya asalnya dari Belgia. Namun ia dikandung oleh ibu sementara yang jenisnya Friesian Holstein atau sapi perah. Sabar ya Sob, kamu yang tenang dulu supaya paman gak salah ukur. Wah, panjang tubuh Arimbi sekitar 154 cm dan tinggi badannya 153 cm. Sedangkan lingkar badannya 226 cm. Udah kebayang dong besarnya segimana. Oke, gak cuma sampai di situ. Otan juga mau minta tolong paman untuk mengukur berat badan kamu Sob. Sabar ya, kamu cukup berdiri manis kok. Biarkan paman yang bekerja. Wow Sob, berat juga ya kamu. Tuh lihat teman, berat Sobat Otan satu ini 717 kilogram loh. Wah,
Ini sih setara dengan mobil pick up, teman. Otan semakin penasaran nih, teman. Kira-kira berat sapi Belgian Blue 1 ini setara dengan berapa orang ya? Nah, sudah ada paman dan kakak-kakak yang mau bantu Otan nih. Yuk, kita mulai berhitung ya. Wah, satu ekor sapi Belgian Blue ini ternyata sebanding dengan 11 orang dewasa loh, teman. Oh ya teman, salah satu yang membedakan Belgian Blue dengan sapi lain yaitu otot gandanya alias double muscle. Bagian otot ini 2 kali lipat dibandingkan sapi jenis lain loh. Makanya pertumbuhan sobat otan ini lebih cepat. Bahkan di usia 1 tahun, sapi bebe sudah bisa masuk sebagai hewan potong. Karena syarat bobot sapi potong itu sekitar 400 kg. Nah, Belgian Blue sudah bisa memenuhi syarat itu. Sedangkan sapi jenis lainnya mencapai usia 2-3 tahun untuk bisa masuk ke dalam bobot ideal sapi potong. Lumayan ya bedanya. Kalian tahu nggak sih kenapa badan Belgian Blue ini bisa berotot? Buat yang belum, nih Otan kasih tahu deh. Ternyata rahasia sapi bebe berotot ini bukan karena sering olahraga di tempat gym ya. Tapi karena hasil mutasi gen. Sobat otan ini merupakan hasil persilangan dari sapi jenis Shorthorn dan Carolais. Tipe sapi pedaging satu ini memang semua bagian tubuhnya berotot dan berukuran besar ya. Namun kalian tahu nggak bagian bobot terberatnya ada di bagian apa? Yap, 100 buat kalian. Bagian terberat sapi ternyata berada di bagian pahanya ya. Oh iya, sobat otan ini juga memiliki pinggul dan paha yang cukup besar. Sangat berbeda dengan jenis sapi lainnya. Hal inilah yang membuat sapi bebe tidak bisa dilahirkan secara normal. Yang artinya wajib sesar. Kalau indukan sapinya melahirkan secara normal, bisa-bisa beresiko kematian. Karena bagian belakangnya pasti akan tersangkut. Lihat deh, dokter dan semua para medis sedang berusaha mengeluarkan anakan bebeknya tuh. Kali ini indukan yang akan melahirkan sapi bebe dari sapi persilangan simental dan limosin. Wah, Otan doakan berhasil ya. Ayo sob, keluar dengan selamat. Supaya bisa jadi bintang tamu di acara Otan. Syukurlah, anakan Belgian Blue-nya lahir dengan selamat. Asik, Otan punya teman baru. Untuk menjaga agar sapi-sapi di balai ini tetap sehat dan baik pertumbuhannya, beragam jenis perawatan dilakukan. Pemeriksaan kesehatan terhadap sapi-sapi di BET ini, khususnya sapi bebe, dilakukan setiap pagi hari loh teman. Nah, sudah ada kakak dokter cantik nih yang mau periksa sobat otan. Dok, gimana kondisi sobat otan? Nah, iya Otan, jadi tadi kan kita udah cek suhu pakai termometer. Itu suhunya dia 40 derajat. Jadi itu adalah suhu yang dia tuh demam gitu. Nah, pas dicek frekuensi jantung, itu memang denyut jantungnya itu lebih cepat dari biasanya. Nah, sekarang kita mau mengobati dia dengan obat penurun panas. Wah, ternyata kamu lagi demam toh sob. Pantes agak kurang bersemangat. Yuk, semangat yuk, biar lekas sembuh. Kan sudah diberi obat sama kakak dokter. Di sini nggak cuma pemeriksaan kesehatan aja, tapi ada salonnya juga loh. Nggak percaya? Nih lihat. Oke, sekarang jangan lupa pasang safety beltnya sob, supaya aman dan gak jatuh. Karena posisinya harus sambil tiduran. Siap-siap ya sob, pegangan yang kenceng. Tenang sob, ini cuma mau potong kuku. Biasanya perawatan mani pedi dilakukan sekitar 4-6 bulan sekali.
Tujuannya selain untuk kesehatan, juga untuk menyeimbangkan langkah kaki agar tidak panjang sebelah. Wah, udah gagah, kukunya rapi juga. Semakin kece badai kamu sob. Nggak cuma itu, masih ada lagi nih, yaitu perawatan bulu ekor. Walaupun terlihat sederhana, tapi banyak manfaatnya. Karena ekor berfungsi mengibas lalat dan juga menggaruk badan. Jadi kalau terlalu panjang akan mengenai kotoran di bawah dan akan membawa penyakit. Oh ya teman, ngomong-ngomong soal sapi bebe nih ya. Ternyata sapi bebe memiliki ukuran kaki yang cukup kecil jika dibandingkan sapi lainnya. Hal ini menandakan bahwa tulang di tubuhnya juga kecil, sehingga dapat dipastikan bahwa dagingnya lebih besar dan banyak. Perkiraan untuk satu ekor bebe bisa menghasilkan sekitar 60-70%, atau setara dengan 240 kg daging. Sedangkan sapi jenis lain hanya sekitar 40-50% tuh, atau setara dengan 180 kg daging. Jadi, dari seekor sapi Belgian Blue ini, kalau dibikin rendang 50 gram, bisa jadi 4.800 potong. Wih, lebih banyak 1.200 potong daripada sapi biasa. Jadi, sapi bebe lebih produktif. Pantes aja sob, kamu akan menjadi salah satu sapi unggulan yang dikembangkan di Indonesia. Buh, TOPBGT deh. Agar menjadi sapi yang gagah berotot begini, rupanya si sapi Belgian Blue ini adalah hasil penelitian teman. Jadi dia tumbuh berkembang di dalam laboratorium. Jadi kamu gak kenal siapa ayah ibu kamu dong sob. Kasihan sekali kamu. Oh iya, Otan kan juga gak kenal siapa orang tua Otan. Malah Otan yang jadi lebih sedih deh. Ini lobster, ini jeruk. Kalau dicampur, benarkah bisa mematikan? Siapa yang pernah dengar kabar kalau makan lobster dan minumnya es jeruk bisa mengakibatkan kematian? Kabarnya, vitamin C pada jeruk dapat mengaktifkan senyawa arsenik di daging lobster. Wah, arsenik kan jelas racun berbahaya. Wait, jangan panik duluan teman. Nih Otan jelasin. Lobster memang mengandung senyawa arsenik, tapi sangat sedikit kok jumlahnya. Senyawa arsenik pada lobster baru akan membahayakan manusia kalau dimakan sekaligus sebanyak 105 kg. Wah, kalau makan sebanyak itu sih perutnya keburu meledos duluan. Jadi kesimpulannya kabar itu hoax ya. Lobster dikenal juga dapat membuat kulit jadi halus, mulus, cerah, mempesona. Siapa yang mau kulitnya glowing kayak artis ngacung? Tapi gosip-gosipnya sih untuk mendapatkan si lobster sama sekali nggak gampang. Penasaran kayak gimana? Om Editor, mainkan! Ibu, lempar bareng-bareng ya Pak. 1, 2, 3. Menangkap lobster dengan cara tradisional seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai selatan Jawa. Salah satunya masyarakat Karanggupito, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini sudah berlangsung turun-temurun dan bertahan sampai sekarang karena cara menangkapnya dinilai ramah lingkungan. Wah, asik! Ini bagian yang Otan tunggu nih. Semoga hasil tangkapannya ada ya Bun, biar teman di rumah nggak kecewa.
Sobat Totan ini sangat suka dengan makanan seperti keong laut, kerang, dan sejenisnya. Mereka akan datang dan masuk ke dalam perangkap sampai benar-benar terjerat oleh lilitan jaring di tengahnya. Ayo Bunda, tarik perangkapnya. Tetap hati-hati ya, keselamatan yang utama. Perhatikan deh teman, kayaknya ada yang nyangkut tuh di perangkap. Wah, betul banget, dapat lobsternya. Tapi kok lobsternya kayak ada yang beda? Beberapa kaki dan antenanya kemana Bun? Kok hilang? Ini biasa, Tan. Ya, Bu, biasa ya. Karena apa? Di bawah itu ombaknya besar tuh. Ini kebentur-bentur ombak, kena karang. Jadinya patah nih, Tan. Nih. Ya ampun, jadi begitu ceritanya. Wah, Totan gak kebayang betapa kencangnya hantaman gelombang dan ombak di bawah sana. Nah, balik lagi bahas soal rahasia kulit glowing nih. Rupanya selidik punya selidik, banyak produk kosmetik yang mencerahkan kulit mengandung hasil olahan cangkang si lobster ini loh teman. Iya, cangkangnya. Yang di restoran seafood dibuang-buang karena keras gak bisa dimakan itu. Jadi, cangkang lobster rupanya mengandung puluhan jenis mineral. Sebut saja kalsium, magnesium, dan potasium yang bagus untuk mengangkat kulit mati. Lengkap terkandung di situ. Kalau diolah jadi scrub, bisa langsung diserap baik oleh kulit karena bahannya alami. Kermaks, keren maksimal. Lobster termasuk dalam keluarga krustasea atau jenis udang-udangan. Walau bentuknya mirip udang, mereka jelas berbeda loh. Lobster lebih senang berjalan atau berlari di dasar air, sedangkan udang lebih nyaman berenang. Oh iya, lobster punya keahlian yang bikin Otan kagum, terutama saat mereka dalam keadaan terancam. Ini dia keahlian yang Otan maksud. Gerakan ini biasa juga disebut caridoid escape reaction. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk ekor lalu menghempaskannya sangat kencang. Kermaks! Pecinta seafood pasti berlomba-lomba memilih lobster berukuran besar untuk dimakan. Tapi teman di rumah tahu nggak? Ada loh lobster yang punya ukuran sangat kecil, bahkan terkecil yang pernah ada. Coba teman perhatikan sobat Totan yang satu ini. Jangan kira dia ulat bulu ya. Dia adalah pink squat lobster. Bentuknya yang unik dan kecil. Gak heran kalau sobat Totan ini dijadikan target fotografer makro. Saking kecilnya, ukuran tubuhnya tidak lebih dari 2 cm saja. Jenis krustasea lainnya yang gak kalah unik nih teman. Ada yang bisa tebak ini hewan apa? Bentuknya mirip daun kering yang sedang berjalan di dasar air. Sobat Totan ini juga termasuk jenis lobster loh. Lebih tepatnya, lobster kipas. Sobat Totan ini memang punya bentuk yang agak lain dibanding lobster pada umumnya. Loh, mau kemana sih Sob? Lagi Otan kenalin juga sama teman di rumah, malah kabur. Sepertinya dia malu teman. Nih, lobsternya besar-besar banget. Di sini, Tan, ibu-ibu ini punya cara biar lobsternya tetap sehat ya, Bu. Tetap fresh, tetap seger. Pakai pasir ya? Diapain, Bu? Tan, ini mau ditaburin pasir biar tetap hidup. Nih. Wah, ide bagus Bunda. Biar lobsternya tetap segar, jadi harga jualnya tidak berkurang. Salah satu cara yang biasa masyarakat lakukan untuk membuat lobster tetap hidup ya seperti ini. Tan, tuh, Bunda bilang juga apa? Dikasih pasir malah seger nih, Tan, tuh. Ibunya malah ketawa. Aku kelilipan ini, tuh, Bu, sakit, tuh. Terbukti ya teman-teman, lobsternya malah kembali seger. Masyarakat percaya rasa asin pada pasir pantai membuat lobster tetap nyaman dan akan tetap hidup saat kembali mengenai air asin.
Ada apa nih rame-rame? Jadi disinilah tempat arwananya adu kegantengan dan kecantikan. Ini dia nih kontes ikan arwana yang paling ditunggu-tunggu peserta seluruh Indonesia. Piala Raja Hamengkubuwono ke-10. Ini kontes bukan sembarang kontes. Karena perlombaan ini berlaku untuk nasional, tempat berkumpulnya para juara. Ngeri! Pantes aja mewah banget tampilannya. Piala Raja jadi hal yang diidamkan bagi para penghobi ikan arwana. Tapi bukan cuma piala aja hadiahnya. Nama pemenangnya akan diakui sebagai penghasil arwana terindah di Indonesia. Kalau sudah punya nama, ya pasti akan kedatangan rezeki selanjutnya. Misal, kalau menang di kontes Piala Raja seperti ini kan harganya bisa melambung tinggi. Wow, mungkin ini ya artinya mitos arwana itu pembawa keberuntungan dan rezeki. Mempercantik ikan arwana katanya bisa juga dengan dibawa ke salon, teman. Iya, ke salon. Emang artis Korea aja yang doyan ke salon? Loh, kok salon apa ini? Kok arwananya digituin? Apa yang akan Paman lakukan terhadap Sobat Otan ini? Dia kan gak punya salah apa-apa, Paman. Otan tidak tega melihatnya. Sepertinya hari ini akan menjadi akhir perjalanan hidup kamu, Sob. Maafkan Otan ya, tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan kamu. Om Editor, sebenarnya apa yang terjadi? Coba Otan mau lihat bagaimana kejadian awalnya. Nah, ini dia pelakunya. Waduh, Paman, mau ngapain? Oh tidak, sepertinya Paman mau mengambil paksa ikan arwana yang ada di dalam sana. Sebentar. Kayaknya ini Otan salah kira nih. Kalau ini sih memang lagi proses bius ikan, teman. Kemungkinan si arwana memang mau dioperasi karena ada masalah kesehatan. Teman di rumah nggak usah khawatir ya. Yang Paman lakukan ini justru sedang membantu ikan arwana. Perhatikan deh bagian penutup insang dan mulutnya. Ada yang beda kan? Ya, salah satu penutup insang melebihi alur yang seharusnya. Bagian mulut bawahnya juga terlalu panjang dari ukuran normal. Tindakan seperti ini sudah biasa dilakukan agar ikan tetap sehat dan tentunya selalu tampil mempesona. Tenang teman, upaya yang Paman lakukan ini aman kok. Seperti membius, mengukur, dan tindakan pemotongan bagian tubuh dilakukan di dalam air ya, supaya ikan tidak kembung. Setelah selesai, ikan segera dikembalikan ke dalam plastik dan langsung diberikan oksigen. Hal ini dapat membuat ikan cepat pulih dari kondisi yang belum stabil. Gak butuh waktu lama kok, hanya dalam hitungan menit, ikan bisa kembali ke dalam akuarium. Yeay, sudah keren lagi kan Sob tampilan kamu? Nah, tambah ganteng deh kamu sekarang. Kalau kamu manusia, kamu sih seganteng Jongkook sini. Sebenarnya masalah yang dialami salah satu ikan arwana ini bisa dicegah loh teman, yaitu menjaga agar air selalu bersih. Caranya dengan rutin mengganti minimal 1/4 air akuarium. Penggantian air membuat kadar oksigen akan tetap terjaga dengan baik, sehingga insang dan penutupnya tidak bekerja ekstra untuk mengambil oksigen. Karaka dan Paman lagi bawa jaring tuh, kayaknya sih buat tangkap ikan. Nah, bener kan? Asik dong Kak, bakal dapat ikan banyak, terus bisa makan enak setelahnya. Tuh, ikannya udah pada
loncat. Ayo Kak, tangkap ikannya. Tapi kok ikannya? Kalau Tan gak salah lihat, yang Kak Raka dan Paman Jaring ini ikan arwana kan? Dari gaya loncatannya, lincahnya, kumisnya. Iya bener, ini kolam ikan arwana. Ikannya udah mulai loncat-loncat. Udah mulai kok. Udah terpojok dia. Ini berarti kita bentar lagi bakal dapat. Kita bakal dapat nih. Kita cari yang jantan berarti ya, Pak ya? Iya. Jadi yang Kak Raka dan Paman lakukan ini memang sedang memanen ikan teman. Tapi panen anakan ikan arwana. Ada yang tahu nggak di mana sih anak-anak ikannya? Yap, benar banget. Seperti yang tadi Kak Raka bilang, kita cari dulu induk jantan ikan arwananya. Karena si dedek bayi ada di dalam mulutnya. Nggak percaya? Nih, teman di rumah perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Seketika puluhan ekor debai ikan langsung keluar dari dalam mulut induk arwana jantan. Banyak banget. Beginilah proses panen debai ikan arwana. Jangan sampai ada yang tertinggal ya Paman. Selama telur dan anakan ikan masih berada di dalam mulut induk jantan, dengan otomatis sang induk harus berpuasa loh, alias tidak makan. Daripada salah makan anak-anak kesayangannya kan? Wah, pengorbanan kamu demi anak patut untuk dicontoh, Sob. Lanjut bantu Kak Raka cari induk jantan lagi yuk. Masih ada lagi Kakak? Kalau ini dia masih belum waktunya walaupun ada isinya ya. Ini sekitar berapa? Sekitar 3 minggu lagi baru kita bisa panen. Berarti sekarang kita lepasin dulu. Betul banget Kak. Anakan yang bisa dipanen hanya yang sudah menetas, alias sudah berusia sekitar 8 minggu. Salah satu alasan debai ikan ini diambil dari induknya tentu untuk keselamatan. Kalau sudah di sini kalian aman Sob. Cii, selamat datang di rumah baru ya. Butuh waktu beberapa hari sampai cadangan makanan yang mirip gelembung ini habis. Baru deh mereka bisa menjelajah bebas ke sana kemari. Seperti mereka ini nih. Hoi Sob, dipanggil diem aja sih. Jangan sombong-sombong deh jadi ikan. Apa karena dibilang cantik mulu kamu jadi pongah? Habis dongak ke atas mulu gitu. Bercanda ya teman. Dia dongak gitu bukan karena sombong teman. Kalau dilihat dari ciri mulutnya yang menghadap ke atas, arwana termasuk jenis ikan yang gemar berburu makanan di permukaan air. Gak percaya? Teman di rumah perhatikan kejadian ini deh. Jangan kedipkan mata dulu ya. Luar biasa. Si arwana sampai loncat untuk mendapatkan targetnya. Sepertinya kamu salah tempat main, Sob. Tuh, baru juga Otan bilang, malah nyemplung ke air. Tamat sudah riwayat kamu, Sob. Seketika si burung langsung disambar oleh si predator ikan hias ini. Kakak-kakak tim liputan juga mau membuktikan nih teman, kalau ikan arwana ini sangat peka dengan gerakan di permukaan air. Nah kan, Sobat Otan ini langsung merespon dengan serangan ke atas. Padahal objek yang bergerak di atas hanya air yang ditembakkan. Dari pembuktian ini semakin menegaskan kalau sebetulnya pandangan ikan arwana tidak begitu baik. Mereka mengandalkan sensor pada sungut di depannya untuk menangkap objek yang bergerak di sekitar mereka. Sensor ini sama bekerjanya seperti sensor pada kendaraan roda 4. Mobil dilengkapi dengan sensor di bagian belakang untuk memberikan informasi kepada pengemudi bahwa ada suatu objek di dekatnya. Tanpa harus melihat ke arah belakang, dengan sensor yang berbunyi, pengendara akan otomatis merespon dengan tindakan seperti pengereman. Serangan ikan arwana terhadap sesuatu yang bergerak di sekitarnya merupakan sebuah respon tindakan dari sensor yang bekerja pada tubuhnya.
Sekali strike, jangan harap bisa lolos. Beda halnya ketika ikan arwana diberikan makanan bergerak yang ada di dasar air. Salah satunya udang. Perhatikan teman, sobat totan ini tidak begitu agresif. Mereka cenderung menunggu, perlu waktu sampai pada akhirnya menyerang. Namun serangannya tidak tepat, beberapa kali meleset dan target pun berhasil lolos. Ternyata kemampuan berburu kamu tidak seganas saat di permukaan air, sob.